dalam pembelajaran fisika. Baiklah para sahabat, untuk malam hari ini kita akan membahas konsep dan fenomena kuantum. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya. Baiklah, di dalam konsep kuantum ini, tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, sinar X dalam kehidupan sehari-hari dengan benar melalui kegiatan diskusi dalam daring ini. Peserta didik mampu menjelaskan, menetapkan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari yang benar setelah kita berdiskusi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke, kita awali yang pertama. Konsep foton, radiasi benda hitam, pergeseran Wien, teori Planck. Oke, kelihatan tulisannya? Ya, mudah-mudahan bisa terbaca di tulisan ini. Yang pertama, radiasi benda hitam. Semua zat di alam semesta ini mampu memancarkan radiasi elektromagnetik. Bahasan elektromagnetik kemarin sudah kita bahas. Nah, karena setiap zat itu mampu memancarkan radiasi elektromagnetik, dipancarkan oleh suatu zat bergantung pada sifat dan suhu zat sumber radiasi. Energi kalor radiasi yang dipancarkan setiap benda memiliki kecepatan atau laju berbeda-beda tentunya. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai radiasinya yang dipancarkan oleh benda hitam. Benda hitam, mengapa benda hitam gitu? Karena benda hitam ini benda yang mampu menyerap dan memancarkan radiasi secara sempurna. Di alam semesta ini belum ada benda yang hitam sempurna gitu. Tapi ada dugaan sementara black hole adalah benda hitam sempurna. Pada tahun 1879, Joseph Stephen melakukan pengamatan benda hitam. Hasil pengamatannya ditemukan sebagai berikut. Daya total yang dipancarkan oleh suatu benda sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Oke, suhu mutlaknya berarti dalam bentuk Kelvin. Beberapa tahun kemudian, Ludwig Boltzmann memperbaiki hasil pengamatan yang dilakukan Joseph Stephen ini, menghasilkan suatu hubungan yang dikenal dengan hukum Stefan-Boltzmann. Hukum tersebut yaitu yang kita kenal seperti sekarang ini. Energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu, sehingga dirumuskan secara matematis Q per T sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak dan luas permukaannya. Nah, ini konsep energi radiasi, sehingga daya sama dengan Q per T sama dengan tau A T pangkat 4. Nah, tau ini adalah konstanta sebagai bentuk penghargaan terhadap Pak Stephen sama Pak Boltzmann. Ini dua orang. Sehingga Anda dapatkan rumusan itu. Oke, bisa dipahami konsep radiasi benda hitamnya. Oke, berikutnya, hukum pergeseran Wien dalam radiasi sebuah benda hitam. Jadi ini grafiknya mengalami pergeseran Wien. Jadi Anda dapatkan lambda kalikan suhu sama dengan konstantanya Wien. Ya, konstantanya Wien nilainya 2,89 10 pangkat meter Kelvin tentunya. Oke. Nah, ini grafiknya. Karena ini adalah konteksnya tadi pangkat 4, jadi ini sangat tinggi gitu. Oke, bisa dipahami grafiknya? Ini suhu misalkan
1250 Kelvin, yang di sini 1750 Kelvin, yang ini 2000 Kelvin. Nah, titik puncaknya kan mengalami makin kecil gitu. Karena akan berbanding terbalik tentunya. Lambda T sama dengan C. C-nya kan konstanta. Oke, bisa dipahami? Oke, berikutnya teori Planck. Pada tahun 1900, Max Planck melakukan penelitian tentang radiasi benda hitam tadi. Max Planck ini mengemukakan bahwa energi yang dipancarkan oleh benda hitam berbentuk paket-paket kecil atau yang terkuantisasi. Nah, benda dalam bentuk kontinu itu, hasil penelitian Planck itu sebagai berikut. Radiasi yang dipancarkan oleh getaran-getaran molekul hanya memiliki satu satuan diskrit. Nah, energi dalam molekul-molekul mengalami kuantisasi, terkuantisasi, jadi terpaket-paket gitu. Nah, dari konsep itu maka didapatkan energi fotonnya menurut Planck sama dengan NH kalikan F. F di sini adalah frekuensi. Oke, N itu adalah menunjukkan banyaknya kuantisasinya itu. Nah, di sini maka foton atau kuantum ini adalah molekul-molekul yang meradiasi atau menyerap energi cahaya dalam satuan diskrit tadi. Sehingga secara sederhana dituliskan E sama dengan H. H ini konstanta Planck. H itu konstanta Planck. Nilainya 6,62 10 pangkat min 34. Oke. Nah, percobaan fotolistrik. Oke, karena memang waktunya sangat mepet durasi dari Bendikom ini, saya lanjutkan nanti di sesi kedua. Begitu? Tetap semangat, konsep-konsep tadi pergeseran Wien, kemudian Max Planck, Stefan Boltzmann, dan sebagainya sudah mulai dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa Anda membaca literasi yang saya sharekan di